Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Desita Maharani, NIM 21117124, kelas 01, Prodi Ilmu Kependidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Trilogi. Pada presentasi ini, saya akan membawakan mata kuliah strategi pembelajaran dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Materi ini saya akan membawakan tentang motivasi belajar. Teman, pengertian motivasi belajar itu artinya apa sih? Pengertian motivasi belajar itu artinya kata motivasi diambil dari bahasa Latin, movere, yang artinya didorong dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan diri dari pihak manapun. Nah, teman-teman, pengertian motivasi belajar ini menurut para ahli ada satu. Menurut Hamalik, pada tahun 1992, pada halaman 173, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan ketimbulannya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua, menurut Sardiman, pada tahun 2006, halaman 73, pengertian motivasi belajar sendiri merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan tersebut. Untuk pengertian yang ketiga, menurut Mulyasa, pada tahun 2003, halaman 112, pengertian motivasi sendiri merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Jadi, di sini peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya, teman-teman, saya akan membacakan jenis-jenis motivasi belajar ini. Jenis-jenis motivasi belajar ini ada dua, teman-teman. Yang satu, motivasi belajar intrinsik, dua, motivasi belajar ekstrinsik. Untuk satu, motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Nah, mencapai apa? Mencapai tujuan tertentu nih, misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, dan membanggakan orang tua dan sebagainya. Dan untuk yang kedua, motivasi belajar intrinsik ini, motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Misalnya ini lingkungan. Contoh motivasi ekstrinsik itu apa sih? Nah, ada iming-iming hadiah dari orang tua, misalnya jika berprestasi, dan mengikuti saran atau melihat dari guru dan sebagainya. Pentingnya motivasi dalam belajar. Pentingnya motivasi dalam belajar bagi guru, satu, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas bermacam-macam ragam. Ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih salah satu di antara bermacam-macam peran atau fasilitator, teman diskusi, pendidikan, dan lain-lain. Dan keempat, memberi peluang guru untuk unjuk kerjanya, rekayasa pembagian pedagogis. Pentingnya motivasi dalam belajar bagi siswa. 1. Membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 2. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. 3. Menciptakan metode belajar yang variatif. 4. Meningkatkan antusias dan semangat guru dalam mengajar. 5. Memberikan reward. 6. Menciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa di dalam kelas. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar bagi siswa? Nah, cara meningkatkan motivasi belajarnya bagi siswa, satu, menggunakan pembelajaran yang tepat dan beragam. Kedua, menjadikan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Ketiga, memanfaatkan media seoptimal mungkin. 4, menciptakan kompetisi. 5, mengadakan evaluasi secara berkala. 6, sampaikan motivasi secara langsung. Ketujuh, dermawan akan pujian. Nah, upaya meningkatkan motivasi belajar bagi guru. 1. Upaya yang dapat dilakukan guru. 2. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. 3. Membangkitkan motivasi siswa. 4. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Kelima, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik.
Sebelum saya menutup mata kuliah strategi pembelajaran materi motivasi belajar, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila saya ada salah kata atau pengajian yang kurang berkenan, tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.